Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga sehat-sehat terus ya. Perkenalkan, nama saya Waratul Jannah dari Prodi Pendidikan Biologi A 2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi warisan sifat. Tahukah teman-teman, anak-anak memiliki kemiripan dengan orang tuanya? Yuk, temukan jawabannya pada video ini. Bagian terkecil penyusun tubuh makhluk hidup adalah sel. Di dalam sel terdapat inti sel, yang di dalamnya terdapat benang-benang pembawa sifat keturunan dikenal dengan nama kromatin. Benang-benang kromatin ini nantinya akan menebal membentuk kromosom. Kalau diamati lebih mendalam, ternyata di dalam struktur kromosom terdapat materi genetik yang disebut dengan gen. Gen ialah yang paling berperan dalam pewarisan sifat dari orang tua atau induk kepada anak-anaknya. Ilmu yang mempelajari tentang pewarisan sifat disebut genetika. Tahukah teman-teman, orang yang pertama kali menemukan genetika adalah Bapak Gregor Johann Mendel, biasa dikenal juga dengan sebutan nama Bapak Genetika. Dalam medianya, Bapak Mendel ini menggunakan kacang ercis atau kacang kapri. Alasannya karena kacang ini memiliki sifat autogami dan allogami. Artinya, kacang ini dapat melakukan penyerbukan sendiri dan penyerbukan silang. Alasan lainnya, kacang ini cepat menghasilkan keturunan yang banyak dengan varietas yang kontras. Misalnya, ada yang batangnya panjang dan ada yang batangnya pendek, ada yang letak bunganya di ketiak daun, ada yang di ujung daun, dan seterusnya. Alasan selanjutnya yaitu umur kacang ercis yang cenderung lebih pendek, jadi tidak membutuhkan waktu lama untuk berbunga dan berbuah. Nah, jadi itu alasan Mendel menggunakan kacang ercis sebagai percobaannya. Sebelum teman-teman lanjut, ada baiknya nih teman-teman tahu simbol-simbol dalam genetika. Di antaranya parental, biasa dilambangkan dengan P besar atau induk. Selanjutnya ada filial atau keturunan. Ada dua macam filial yang kalian harus ketahui. Yang pertama F1 atau keturunan pertama, biasa juga disebut dengan anak. Dan selanjutnya ada F2 atau keturunan kedua, bisa juga disebut dengan cucu. Selanjutnya ada gen. Gen adalah faktor pembawa sifat keturunan. Gen terbagi dua, ada gen dominan dan gen resesif. Gen dominan ialah gen yang menutupi atau gen yang menang, biasanya ditulis dengan huruf kapital. Sedangkan gen resesif adalah gen yang ditutup atau gen yang kalah, biasanya ditulis oleh huruf kecil. Selanjutnya ada fenotip. Fenotip ialah sifat-sifat yang tampak atau terlihat, biasanya dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Misalnya, tinggi badannya berbeda, jenis matanya berbeda, bentuk hidungnya berbeda, dan lain-lain. Selanjutnya ada alel. Alel adalah pasangan gen dalam kromosom yang sama. Misalnya, A besar dan A kecil. A besar berpasangan atau sealel dengan A kecil. Selanjutnya ada hibrid dan hibridisasi. Hibrid adalah hasil persilangan antara dua individu yang mempunyai sifat yang berbeda. Selanjutnya ada hibridisasi. Hibridisasi adalah mengawinkan dua jenis makhluk hidup yang berbeda varietas dan memiliki sifat yang unggul. Selanjutnya ada gamet. Gamet ialah sel kelamin. Ada yang sel kelamin jantan atau sperma dan sel kelamin betina atau ovum. Sekian materi pewarisan sifat kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.